wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu jamaah Masjid Nur Islam yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati orang tua kita, pengurus masjid kita, di antaranya Bapak Haji Solihin, Bapak Haji Kusri, Bapak Haji Abdul Rahman, Pak Saryono, dan juga yang lainnya. Yang kesemuanya mari kita doakan semoga mereka semua juga senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita, langsung kita buka kembali yaitu surah 4. Surah yang keempat ayatnya 38. Surah 4 An-Nisa ayatnya 38. Baik, kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu malam Ahad kita sudah sama-sama telaah dan kaji bersama surah 2 Al-Baqarah ayat 264, di mana intinya Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita dalam kita beramal saleh, berbuat kebaikan, khususnya misalnya infak sedekah, jangan sampai kita batalkan alias menjadi sia-sia apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan karena dua hal, yaitu menyebut-nyebut yang pertama, yang kedua adalah menyakiti hati atau perasaan orang yang kita berikan amal, baik perorangan maupun kelompok, misalnya pengurus masjid, yayasan, dan lain sebagainya. Nah, orang yang membatalkan amal karena disebut-sebut, karena menyakiti orang yang diamalin atau yang menerima, sama halnya dengan orang yang beramal, berinfak, bersedekah, tapi riya. Atau sama juga dengan orang yang berinfak, beramal atau bersedekah tetapi tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Nah, ayat yang tadi barusan kita baca, jadi orang yang riya,
dalam infaknya, dalam sedekahnya. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia beramal, berinfak, bersedekah, itu Allah anggap bahwa orang yang beramal tetapi ria dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada korinnya, ada setannya. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang, manusia-manusia, yunfikuna, yang berinfak, yang bersedekah, amwalahum, atas harta benda mereka, ria'an nasi, pertama karena ria kepada manusia, karena ingin dilihat oleh manusia, karena ingin dipuji, disanjung oleh manusia. Wala yu'minuna, dan juga orang itu infak tetapi la yu'minuna, tidak beriman, tidak percaya, tidak yakin billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala bil yaumil akhir, dan juga tidak yakin dan tidak percaya kepada hari akhir, hari hisab, hari pembalasan. Dia nggak percaya kalau amal yang dikerjakan itu nanti akan diperhitungkan, nanti akan dibalas. Nah, dibalas kalau tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia ria, nggak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nah Allah nyatakan waman, dan siapapun yakun, yang ada. Jadi kana yakunu artinya ada. Asyaitanu, setan, iblis dan teman-temannya dan kroni-kroninya, lahu, bagi orang yang beramal, berinfak, bersedekah tapi ria dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, qorinan, sebagai teman. Jadi orang yang berinfak, orang yang bersedekah belum bisa ikhlas, belum bisa tulus, masih seneng kepengen dilihat orang, masih seneng kepengen dipuji orang, apalagi lebih parah lagi tidak didasari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Berarti ada korinnya pada orang itu, berarti ada setannya. Berarti kalau selama ini kita berinfak, beramal, masih belum ikhlas, artinya dalam diri kita ada korin, ada yang menyertai kita, ada yang mengganggu kita, ada yang menggoda kita, ada yang bisik-bisik kepada kita. Itulah namanya setan. Bahasa Qur'annya korin. Wasa'a, fasa'a, maka amat buruklah setan tersebut qorinan, dijadiin teman. Masa temannya setan? Ya namanya beramal karena orang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang enggak kelihatan ganggu kita, tahu-tahu kita seakan-akan mendengar bisikan, enggak usah beramal lah, ngurang-ngurangin hartamu, capek-capek situ nyari. Nah itu salah satu propaganda setan. Nanti ada ayatnya tuh di surah Al-Baqarah. Kita belum sampai ke situ. Jadi setan itu nakut-nakutin. Nah berarti ada setannya. Kenapa? Nggak dong, nggak ikhlas, nggak plong kalau beramal, kalau nggak ada yang tahu, kalau nggak ada yang lihat. Kalau kemarin, kalau nggak misalnya diumumin, nggak dong deh.
Jadi setan itu benar-benar buruk. Kenapa? Yaitu hobinya. Sengaja seperti kemarin, kamu ini orang yang paling soleh, kamu ini adalah orang paling dermawan, orang paling sosial tinggi. Setan tuh, sehingga kan bombong kita, mongkok hati kita, perasaan kita gitu. Sehingga kalau ada yang tahu kalau kita beramal, wah senangnya luar biasa. Itu di film selama bulan puasa kan ada tuh. Ingat orangnya? Pak Haji Jalaluddin, Pak Jalal. Jarwo kuat. Nah, itu kan orang kaya raya katanya. Pemilik pondok pesantren Siratal Mustaqim. Itu beramal, cerita. Tapi itu kan film. Tapi paling enggak kita ambil hikmahnya. Oh, beramal yang seperti itu tidak sesuai Al-Qur'an. Tidak sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanya, sebenarnya apa sih gitu loh yang menjadikan orang itu kok berat berinfak, kok berat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kok berat ngakuin kalau Allah adalah penguasa alam jagat raya ini. Sampai Allah tuh tanya, disuruh infak, Allah yang kasih rezeki, bahkan tidak tanggung-tanggung diganti. Giliran mau riya, giliran mau tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya yang buat berat orang itu apa gitu. Nah, pertanyaan seperti ini Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Shadaqallahul azim. Wa madza, gerangan apa sih? Sebenarnya kenapa gitu? Alaihim, atas mereka kok terasa begitu berat gitu. Apa yang mereka rasa berat? Lau amanu, sekiranya mereka beriman, mereka percaya, mereka yakin billahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil yaumil akhir, dan percaya nanti ada hari akhir, nanti ada hari pembalasan. Apa yang membuat orang tuh kok sampai berat gitu? Karena tadi satu, terutama ada namanya korin, setan. Jadi orang tuh perang dan diri orang itu. Ngapain saya sholat? Saya udah kaya raya, saya udah punya segala-galanya, saya kepengen apa saja bisa, nggak usah yakin-yakin, nggak percaya-percaya, ntar nggak ada hidup, ntar ada ya sekarang ini, saat ini, enak nggak enak ya sekarang, mana ada udah mati ya mati aja, selesai. Kenapa? Berat dia beriman, berat dia mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala, gak percaya kalau nanti ada hari akhir, ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Padahal di depan mata orang dikubur, tapi namanya hatinya ketutup, pikirannya juga ketutup. Sekalipun lihat orang dikubur tetap aja gak percaya. Diliatin, dikasih tahu sama si A, si B, si C, temennya, orang dekatnya, gak mempan. Jadi berat, terutama tadi
korin. Ya. Kembali ke ayat 38 Allah menjelaskan terus berikutnya enggak nyambung atau menyamakan atau gimana? Oh begitu. Soalnya enggak nyambung nih dalam satu ayat. Baik. Jadi memang ayat ini dari atasnya begini. Jadi Allah tuh sangat membenci, Allah sangat tidak suka kepada para hambanya yang muhtalan fakhura. Hamba Allah udah sombong, membanggakan dirinya, iya kan? Nah terus kita tanya, siapa sih yang Allah maksud, yang Allah tidak suka, yang Allah benci? Kok ada hambanya itu sombong, bangga dengan dirinya, bangga kalau dia kaya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan jabatannya dan lain sebagainya. Nah ayat 37-nya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna nasa bil bukhli al-ayah. Di antara orang yang Allah benci, Allah nggak suka, dianggap sombong dan bangga dengan dirinya, menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bakhil, orang yang kikir, nggak mau infak, nggak mau sedekah, ngajak-ngajak sama orang. Jangan kasih tuh, kalau ada pengemis kebiasaan tuman nanti gitu, ya kan? Nah termasuk orang yang dibenci, orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang infak tapi ria. Ya kan? Orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia infak. Nah, tiba-tiba Allah sebutkan dengan jelas siapapun gitu loh. Di mana orang itu ada setannya, dia menjadikan setan sebagai temannya, kembali kepada orang yang disebutkan barusan. Siapa mereka? Ya orang yang berinfak, ya orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia infak tetapi ria. Nah, berarti itu namanya diganggu, atau bahasa lainnya menjadikan setan sebagai teman, menjadikan orang sebagai idolanya, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai yang kepengen melihatnya. Gitu. Jadi bukannya nggak nyambung, nyambung banget itu. Nyambung banget. Mana ada ayat Allah yang nggak nyambung? Jadi dengan jelas siapapun orang-orang yang berinfak atas hartanya, pertama ria, kedua dia infak sedekah atas hartanya tapi nggak yakin pada Allah Subhanahu wa taala, sama kan gitu, sama. Kenapa dia berbuat seperti itu? Mau infak tapi ria, mau infak tapi tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sosial lah nyebutnya. Itu namanya di antara orang yang dalam diri orang itu ada setannya. Bahasa Allah man berarti ya di antara orang-orang yang berinfak. Berarti artinya siapa saja yang berinfak tapi karena kepengen dipuji, dilihat oleh orang lain, ada setannya, ada korinnya. Nah korin itu temen. Nah sekarang ngetren korin ini diistilahkan indah, corona. Ya, jadi korin sama dengan corona, ya sama itu. Iya corona. 264. Nah. Iya kan? Jadi 24 kemarin kan bilang, jangan batalkan infakmu, sedekahmu, pertama bil mani wal adha. Au kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Berarti yang ria, yang nyebut-nyebut kalau infak, yang nyakitin kalau infak sama dengan ria. Sama juga, lebih parah lagi dengan orang yang tidak iman, tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Sama. Nah ayat ini menegaskan kembali siapapun yang ria gitu. Jadi
Memang dia orang yang berinfak tapi ria, kepengen dilihat orang. Karena orang lah, bukan karena orang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya udah karena Allah, mana ada setan. Makanya nanti ada ayat dalam surah Al-Munafiqun 63 ayat 11 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai wahai orang-orang yang beriman, harta-hartamu, anak-anakmu, ya kan, menjadikan Anda lalai, lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu lupa pada Allah. Dengan hartanya mau infak tapi karena orang, bukan karena Allah. Seharusnya karena Allah. Kalau udah karena Allah, minggir setan. Bagaimana caranya? Minta kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, bimbing aku ya Allah, tunjuki aku ya Allah, pandai bersyukur, pandai terima kasih. Berarti kalau pandai bersyukur, pandai terima kasih, salah satunya dengan hartanya Allah berikan, diinfakin. Nah, karena minta dibimbing Allah, infak yang benar-benar tulus ikhlas karena Allah, tidak karena manusia, tidak kepengen dilihat manusia. Karena manusia, kepengen dilihat manusia, berarti ada korinnya, berarti ada setannya. Jelas nggih? Itu. Jadi gitu. Sama halnya nggak beriman kepada Allah, tapi sosialnya tinggi. Mau bantulah, mau ngasih lah, sayang. Maka nanti ada perumpamaannya tuh, orang-orang yang kafir yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, a'malhum karomadin istaddat al-ayah, seperti debu yang ditiup angin kencang sekali. Cuman debu tapi anginnya kencang banget, nggak ada apa-apanya, hilang. Jadi nggak ada bekasnya sama sekali. Maka sayang. Sama halnya dia orang beriman, dia orang Islam, infak tapi ria, nggak ada apa-apanya. Kalau benar-benar dilakukan, dia mau bantu orang, dia mau infak, dia mau sedekah, tapi ria. Nah, berarti sama statusnya, berarti diganggu, digoda oleh setan. Bahasa Allahnya, orang itu ada korinnya, orang itu ada setannya, dan setan itu adalah sangat buruk kalau sampai dijadiin teman. Memang setan kan begitu. Maka nanti ada ayat akan kita buka. Jadi setan itu memerintahkan orang itu berbuat yang al-fahsya, hal-hal yang mungkar dan fasa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tuh nakut-nakutin, jangan infak, jangan sedekah, habis nanti hartamu, kamu nanti nggak keduman atau nggak kebagian dan lain sebagainya. Nah, makanya sampai Allah nanya, kok begitu berat ya orang beriman? Kok begitu berat ya orang berinfak? Padahal itu adalah rezeki yang sudah Allah berikan. Wa anfaqu mimma razaqahumullah. Dan infakkanlah mimma dari apa-apa harta razaqahum yang telah memberikan rezeki kepada mereka Allah Subhanahu wa taala. Berat disuruh infak. Bahkan udah saya bacakan beberapa minggu yang lalu. Sekalipun dikasih perbendaharaan harta, berarti kaya raya. Salah satu sifat manusia, pelit banget, bakhil banget. Kalau bisa yang Allah berikan itu, jangan ada yang dikeluarin atau diinfakin atau disedekahin atau dizakatin. Saking pelitnya. Nah, ayat lain bilang juga, Allah memberikan mustakhlafina, memberikan kuasa, menitipkan
Diberikan rezeki pada kita, silakan pakai, silakan gunakan. Nah, Allah perintah tuh, dari rezeki yang aku kuasakan, aku berikan kepada kamu, silakan kamu pakai, infakin, sedekahin, zakatin. Nih ada orang disuruh infak, berat banget. Nah, jawabannya ayat atas tadi. Kenapa kok berat? Ada setannya, ada korinnya, gitu loh. Setan dan korin sama ya? Itu kan bahasa, korin tuh temen. Jadi asyaitonu tuh setannya, korinan tuh artinya temen. Fasya'a korina, seburuk-buruk temen, ya setan itu. Maka ada ayat lagi, inna syaitona lakum aduwwum mubin. Setan adalah musuh yang nyata bagi anda. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan musuh setan selama-lamanya. Jangan sampai menjadi teman. Ada orang malah jadiin setan jadi teman. Kenapa dianggap begitu? Ya itu tadi. Dia mau infak, dia mau sedekah, tapi riya, tapi kepengen dilihat orang, tapi harus ada yang tahu kalau dia itu infak. Nyebutnya berarti dia ada setannya, berarti dia kena gangguan setan. Kalau kata Ustadz Abdul Syukur, lu diruqyah gimana? Setiap orang ada korinya gitu. Bahasa itu kurang tepat. Kalau setiap orang potensinya diganggu setan pasti benar. Setiap orang, dan itu dia udah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala dan dicap sebagai penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, minta, Rabbi anzirni, ya Allah kasih waktu kepada saya. Allah bilang, fa innaka minal mundzirin. Setan, kamu termasuk yang dikasih kesempatan. Emang kamu mau ngapain? Aku akan menyesatkan hamba-hambamu umat manusia, menggelincirkan hamba-hambamu dari jalanmu, dari jalan yang lurus, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas tuh kan. Jadi orang yang ikhlas itu yang sulit. Angkat tangan setan, nggak sanggup saya goda Pak Saryono, susah orangnya. Kenapa? Sabarnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa. Angkat tangan saya setan gitu. Cuman kita nggak tahu nih, kita ini termasuk di antara yang kebal setan apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing kita nggak tahu. Jadi yang jelas potensi manusia di alam jagat raya ini digoda setan jelas. Apalagi tadi udah jelaskan dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan Allah kasih kesempatan kepada setan ganggu manusia, ganggu hambanya sampai hari kiamat. Nah, saya pernah mencontohkan sampai orang mau mati saja, sakaratul maut saja, itu pada ngerumunin tuh, ganggu tuh. Maka sampai kiai saya tuh jelasin, ada orang bahasa Jawanya tuh ngembo-embo, seakan-akan tahu mbahnya, tahu saudaranya, tahu kiainya, bawain air. Orang sakaratul maut ditawarin, ini air, wah guru saya tuh kalau dia nggak kuat-kuat seakan-akan langsung diterima saja. Nah, mana ada kita yang hadir bisa ngelihat yang seperti itu? Nggak ada. Tapi guru saya menjelaskan seperti itu. Orang sakaratul maut sekalipun setan belum berhenti, masih ganggu. Maka sampai ada hadis, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya, akhir katanya di penghujung hidupnya adalah la ilaha illallah, jaminannya surga. Diganggu, tawarin minuman, nggak mempan. Dia tetap Allah, 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 Allah. Roti, apalagi roti seret misalnya katanya. Nah, tapi kita nggak ada yang tahu itu, nggak ada yang tahu.
Yang pokoknya kita tahu mah, orang tahu-tahu berhenti aja. Ada yang berhenti, mohon maaf, kayak orang tidur gitu. Ada orang yang berhenti, tahu-tahu dia pokoknya tetap melek gitu. Sambil mohon maaf, ada yang mingkem, ada yang nganga, macam-macam. Yang udah pernah nyaksin orang meninggal mah mungkin bisa cerita itu. Jadi tuh setan tuh seperti itu. Apalagi orang yang udah jelas masih sehat walafiat, disuruh sedekah, malah nggak taunya ria, nggak taunya nyakitin yang dikasih, nggak taunya malah nggak iman pada Allah. Itu sebenarnya sebab apa gitu. Di ujung ayat Allah bilang wa kana dan ada Allah subhanahu wa ta'ala bihim dengan manusia yang berat iman pada Allah dan hari akhir, yang berat infak dari rezeki yang Allah berikan kepadanya, seandainya mau riya, seandainya mau tetap ingkar pada Allah, tetap tidak iman pada Allah dan hari akhir, aliman, Allah maha tahu. Di sini kita akan tahu. Jadi yang tahu persis si A, si B, si C bahwa amal orang itu benar-benar ikhlas, benar-benar tulus, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berusaha sesuai yang disampaikan oleh guru-guru kita, innamal a'malu binniyat, amal apapun yang kita kerjakan, amal baik dasari dengan niat yang tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dibunyiin gitu loh kan ada kotak amal tuh, jadi pas sampai pintu ngerogoh kantong, bismillahirrahmanirrahim, saya niat beramal karena Allah. Semoga misalnya disebutin juga nih pahalanya, kalau memang Allah kasih pahala kan gitu, tapi Allah udah jelas siapapun yang ikhlas pasti dikasih pahala. Untuk bapak ibu saya lung gitu. Itu kita berusaha seikhlas mungkin. Nah, diterima tidaknya hanya Allah yang tahu. Makanya di bahasanya Allah tahu siapa sih orang-orang di sini yang isi kepalanya tuh kalau amal kepengen dilihat orang, yang kalau ngaji maunya dilihat orang, yang kalau beramal kalau kepengen dipuji orang. Allah yang tahu. Bahkan diri kita kadangkala nggak sadar kalau kita udah termasuk riya. Yang kemarin saya contohkan kan, jadi riya terselubung, sombong terselubung gitu kan. Nggak ada orang sini di Nur Islam tuh yang paling soleh, paling dermawan. Belum disebutin, tapi dia udah gini-gini. Padahal ngomong sama dirinya sendiri. Coba hindarin yang seperti itu, apalagi diomongin. Makanya kemarin sampai Pak Haji Solehin nanya, kalau saya cerita saya tahajudnya 8 rakaat 3 witir gitu, lihat dulu ceritanya ke siapa, ke istrinya, berarti ngajarin kepada istrinya, ke anaknya, ngajarin kepada anaknya, bukan ria itu, ngajarin, ngasih tahu. Nah, di sini tiba-tiba saya nanya, ada nggak di antara jamaah yang kalau tahajud 8 rakaat 3 witir paling aman gitu? Nggak ada yang jawab. Kenapa? Khawatir nanti kalau angkat tangan orang lain jadinya tahu. Pas tahu, masya Allah, kayak gitu loh. Nah, padahal kan dia nggak itu, tapi makanya pertanyaan tuh mending diem aja. Padahal niatnya baik itu. Jadi pertanyaan jebakan itu. Makanya pertanyaan begitu kan kemarin. Kalau saya cerita gitu kan ya, saya tahajudnya 8 rakaat. Ya kalau sekedar lagi curhat cerita kepada kiai, kepada ustadz, memang Pak Haji kalau tahajud berapa? Kan cuman berdua tuh. Saya juga nggak cerita forward lah, sebarkan ke orang lain. Jadi yang tahu antara saya dan Pak Haji aja misalnya, nggak masuk. Tapi yang tahu hatinya, yang cerita kepada Pak Ustadz tentang Pak Kiai siapa? Dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu.
Jadi di sini terlihat sedikit pun Allah tidak ada unsur zalim kepada hambanya. Disuruh iman, sudah Allah suruh iman. Disuruh ibadah, sudah disuruh ibadah. Dikasih rezeki, sudah dikasih rezeki. Tapi kenapa orang sudah jelas Allah yang ngasih rezeki, kok berat infak, kok berat sedekah, kok berat beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu tadi jawabannya, karena pada diri orang itu ada yang ganggu. Yang ganggu namanya setan. Setan itu namanya korin, atau nyebutnya korin namanya teman gitu. Gitu. Baik, ayat ketiganya kita baca. Ayat 40-nya. Nih, bahwa Allah enggak zalimin siapapun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladun ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya la yazlimu, sama sekali tidak berbuat zalim, berbuat aniaya, merugikan. Siapa? Ya hamba-hambanya, termasuk kita. Mithqala dzarratin, sekedar sebiji dzarrah, biji yang paling kecil, biji sawi lah, biji apa, biji wijen, pokoknya bahasanya sekecil apapun sama sekali Allah tidak menzalimi. Hamba-hambaku, ibadahlah kalian semua. Hamba-hambaku, infaklah, sedekahlah, zakatlah kalian semua. Itu Allah perintah seperti itu, atau perintah apapun, sama sekali Allah tidak ada maksud apalagi sampai menzalimi kita biar capek, biar kesel. Nah, justru ketika menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatuhlah orang itu jadinya zalim. Disuruh sholat nggak sholat, disuruh sedekah nggak mau sedekah, disuruh iman nggak mau iman. Orang iman, orang Islam mau sedekah tapi ria, ya kan? Misalnya gitu. Berarti orang itu sendiri yang menzalimi dirinya, bukan Allah. Jadi kita sendiri yang zalimin diri kita. Kita dosa, oh gara-gara Allah ini saya jadi dosa seperti ini. Salah gitu. Ya kita sendiri yang dosa lah. Kita sendiri yang nanggung akibatnya, karena kita yang berdosa, masa nyalain Allah. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi Allah sama sekali tidak menzalimi, justru malah sebaliknya. Wa intaku, kalau seandainya Anda atau kita, apapun yang kita kerjakan, amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari, hasanatan, seumpama infaknya, amal-amal yang kita kerjakan adalah justru amal baik yang kita kerjakan, apa? Yudha'if, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan berlipat ganda atas kebaikan yang kita kerjakan. Masya Allah. Bagaimana Allah zalim? Apalagi ayat yang udah kita baca 261, jelas sekali itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalam fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah al-ayah. Jadi perumpamaan hamba Allah kita diantaranya kalau berinfak, bersedekah atau berbuat satu kebaikan saja,
Perumpamaannya seperti ibaratnya biji, di mana biji itu tumbuhnya 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100, alias kalau dikali 1 kali 7 dikali 100 sama dengan 700. Berarti benar. Jadi kebaikan apapun yang dikerjakan oleh kita, garis besar ikhlas karena Allah, tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada riaknya, enggak ada nyakitin pada siapapun. Dapat ganti double atau berlipat ganda. Tidak hanya itu, wayu'ti, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan milladunhu, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ajron, ganjaran, pahala aziman yang sangat besar. Coba kurang apa? Kalau orang beriman yakin, percaya. Tapi kalau orang yang tidak beriman pada Allah nggak percaya, nggak ada ganti, apalagi sampai berlipat-lipat. Orang nabung aja gitu kan, jangan samain nabung. Nabung di bank manapun, mana ada yang sampai gantinya 700 kali lipat, ambruk banknya, bubar banknya. Tapi kalau nabung pada Allah, maka ada satu tulisan indah yang yang hakiki atau yang menjadi amal, itulah yang tersisa. Uang 10.000, ya kan, kita taruh di Masjid Nur Islam betul-betul lillahi ta'ala, ditaruh 5.000, yang 5.000 makan ke warteg, selesai mohon maaf kebuang. Yang tersisa itulah yang 5.000 di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sebenarnya harta yang sesungguhnya. Jadi yang kita pakai ya dalam sehari-hari, yang kita makan apalagi, ya selesai sekarang. Tapi nanti bisa jadi ada perhitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Latus alunna yauma idzin anin na'im, pasti kamu akan ditanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, anin na'im, segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Jelas sekali itu, ya kan? Yauma idzin anin na'im, akan ditanya rezeki kamu untuk apa? Infak ya Allah, yang benar. Ikhlas nggak tahu deh kita. Makanya harus benar-benar ikhlas. Baik, itulah taklim kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menghindarkan diri kita dari segala tuhan yang buruk, termasuk diantaranya riya, ya, nyakitin orang. Itu adalah semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan itu sehingga kita dalam beramal soleh, termasuk infak sedekah, benar-benar tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.